Ibu mertua jahat memfitnahku bahwa anak yang aku kandung bukan anak dari suamiku. Hingga aku dibentak dan ditalak suamiku di depan keluarga besar. Aku balas dengan kesuksesanku sebagai pemilik restoran mewah. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Suara riuh gamelan mengalun lembut, bercampur dengan tawa renyah para tamu undangan. Aroma melati dan kenanga memenuhi udara, berpadu manis dengan wangi masakan rumahan yang disiapkan khusus untuk hari bahagiaku. Gaun kebaya putihku berkilauan di bawah bias lampu gantung kristal, dan aku, Kirana, merasa seolah melayang. Hari ini adalah hari di mana aku resmi menjadi istri dari Dimas, pria lembut yang telah mengisi hatiku selama 3 tahun terakhir. Dimas, dengan senyum menawannya dan mata yang selalu memancarkan ketenangan, adalah kebalikan dari keramaian dan tekanan yang sering kulingkungan. Dia adalah pelabuhan damai bagiku, seorang koki muda berbakat yang bercita-cita membuka restorannya sendiri. Kami memiliki impian yang sama, membangun keluarga yang hangat dan rumah yang dipenuhi kebahagiaan. Orang tua Dimas, Bapak Surya dan Ibu Puspa, hadir di tengah keramaian. Bapak Surya adalah sosok yang tenang dan bijaksana, selalu tersenyum hangat kepadaku. Namun, ada satu pasang mata yang sejak awal terasa menusuk, menghadirkan rasa dingin di tengah hangatnya suasana. Mata Ibu Puspa, ibu mertuaku. Sejak pertama kali bertemu, Ibu Puspa tidak pernah menunjukkan tanda-tanda menyukaiku. Setiap kali aku berkunjung ke rumah Dimas, tatapannya selalu tajam, mengamatiku dari ujung rambut hingga ujung kaki seolah mencari celah untuk mencela. Pujian yang kulontarkan pada masakannya seringkali hanya dibalas gumaman singkat atau senyum tipis yang tak sampai ke mata. Awalnya, aku berusaha memahami. Mungkin beliau khawatir anaknya akan diambil orang. Atau mungkin ada standar tertentu yang harus kupenuhi sebagai calon menantunya. Dimas selalu menenangkanku. Ibu memang begitu, Kirana. Tapi hatinya baik kok. Nanti juga ibu akan sayang padamu. Aku ingin percaya pada kata-kata Dimas. Aku sungguh ingin. Malam resepsi itu, di tengah hiruk pikuk ucapan selamat dan jabat tangan, Ibu Puspa mendekat. Senyumannya terlihat kaku, nyaris seperti topeng. "Selamat, Kirana," katanya datar, tanpa intonasi kehangatan. "Semoga kamu bisa menjadi istri yang baik untuk Dimas. Jangan sampai mengecewakan keluarga kami." Kalimat itu, yang seharusnya menjadi doa, justru terdengar seperti peringatan, bahkan ancaman. Ada nada tersirat dalam suaranya yang membuat bulu kuduku meremang. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba mengabaikan getaran aneh yang menjalar di hatiku. Dalam kemeriahan pernikahan, aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua keraguan ini hanya perasaanku saja. Bahwa nanti, setelah kami resmi menjadi keluarga, semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak tahu bahwa di balik aroma melati yang manis dan janji suci di altar, sebuah bibit duri telah tertanam. Duri itu, yang berasal dari hati Ibu Puspa, akan tumbuh menjadi semak belukar berduri yang siap mencabik-cabik kehidupanku di masa depan. Kehidupan setelah pernikahan, bagi kebanyakan pasangan, adalah babak baru yang penuh warna. Bulan madu yang singkat di Bali telah usai, meninggalkan kami dengan kenangan indah dan janji-janji manis tentang masa depan. Dimas dan aku pindah ke rumah baru, sebuah hunian minimalis bergaya Skandinavia yang kami tata bersama dengan penuh cinta, tak jauh dari rumah orang tua Dimas. Dinding-dindingnya berwarna krem lembut, dihiasi lukisan abstrak yang kubuat sendiri dan rak buku penuh novel favorit kami. Setiap sudut adalah cerminan dari mimpi yang kami rajut bersama. Dimas, dengan semangatnya yang membara, fokus mengembangkan karirnya sebagai koki di sebuah restoran hotel bintang 5, sembari sesekali pulang dengan ide-ide baru untuk restorannya kelak.
Aku, sebagai istri, berusaha menciptakan suasana rumah yang hangat dan nyaman, tempat di mana Dimas bisa melepas lelah dan merajut mimpi bersamaku. Aku menikmati setiap detik menata rumah, mencoba resep baru, dan membayangkan suara tawa anak-anak kelak. Namun, bayangan Ibu Puspa tak pernah benar-benar menjauh. Kehadirannya terasa seperti hawa dingin yang menyusup di balik celah jendela, bahkan saat matahari bersinar terik. Jarak yang hanya beberapa blok dari rumah kami, justru terasa seperti jebakan. Hampir setiap hari, tak peduli sesibuk apa Dimas, Ibu Puspa akan meneleponnya, menanyakan hal-hal detail tentang kehidupanku yang tak seharusnya menjadi urusannya. Dimas, Kirana sudah bisa masak apa hari ini? Kamu yakin dia bisa mengurus rumah dengan baik? Ibu dengar dari tetangga, dia sering keluar belanja bahan masakan, memang tidak boros. Atau, sudah berapa kali Kirana menengok ibu di rumah? Jangan sampai kamu yang terlalu memanjakannya sampai dia lupa diri sebagai menantu. Bisikan-bisikan itu, yang kadang kudengar langsung saat Dimas menelepon dengan mode loudspeaker, atau saat kami berkunjung ke rumah mereka, perlahan mengikis ketenangan batinku. Aku tahu, Ibu Puspa selalu mendambakan menantu dari kalangan atas, atau setidaknya seorang wanita karir yang punya posisi mentereng, seorang dokter, notaris, atau pengusaha sukses. Ia sering membandingkanku dengan anak-anak teman arisannya yang berprofesi mentereng, atau dengan sepupu Dimas yang baru saja diangkat menjadi manajer di sebuah bank besar. Kamu itu sudah menikah, Kirana. Bukan waktunya lagi main-main di dapur seperti koki amatiran. Harusnya kamu lebih memikirkan cara mengangkat derajat keluarga, bukan sekadar membuang waktu dengan kegiatan yang tidak jelas penghasilannya. Kata-kata itu diucapkan dengan senyum tipis yang penuh makna dan pandangan meremehkan, selalu berhasil membuatku terdiam. Seolah-olah hobiku memasak, yang justru mendekatkanku pada Dimas dan menjadi sumber kebahagiaanku, adalah aib yang harus kusembunyikan. Dimas, di tengah semua ini, berusaha keras menjadi penengah. Ia akan membelaku di depan ibunya, menegaskan bahwa ia mencintaiku apa adanya, dan bahwa ia senang dengan cara aku mengurus rumah tangga mereka. Ibu, Kirana itu sudah sempurna buat Dimas. Dia istri yang baik, pintar memasak, dan selalu membuatku nyaman. Jangan khawatirkan dia, ujarnya suatu kali, berusaha meredakan ketegangan dengan nada yang lebih tegas dari biasanya. Namun, aku bisa melihat gurat lelah di wajahnya. Ada kerutan di antara alisnya setiap kali selesai bertelepon dengan ibunya. Ia mencintai ibunya, dan ia juga mencintaiku. Terjebak di tengah dua wanita yang sama-sama berharga baginya, Dimas seringkali tampak bingung dan frustrasi, seolah jiwanya terbelah. Aku tahu betapa beratnya posisinya, tapi di sisi lain, aku merasa sendirian dalam menghadapi tekanan ini. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ia benar-benar bisa melindungiku dari cengkeraman ibunya? Ataukah ia akan terus-menerus terjebak di tengah-tengah? Aku sadar, sangkar emas yang tadinya kukira akan menjadi tempat berlindung, kini terasa semakin sempit. Dinding-dinding rumah kami, yang kubayangkan akan menjadi benteng kebahagiaan, terasa seperti jeruji yang tak terlihat. Aku mencintai Dimas, sangat mencintainya. Tapi aku mulai bertanya-tanya, apakah cinta saja cukup untuk menghadapi badai yang sepertinya tak pernah reda ini? Apakah rumah tangga kami akan selalu dinaungi awan mendung karena ketidaksukaan Ibu Puspa? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, seperti jarum jam yang tak henti berdetak, membawa serta kecemasan yang semakin membesar, sebuah bisikan penjara yang perlahan mengurung jiwaku. Waktu terus berjalan. Namun harapan Kirana bahwa Ibu Puspa akan berubah menjadi lebih baik, perlahan sirna, digantikan oleh kegelisahan yang tumbuh subur. Hubungan kami tidak membaik, justru semakin merenggang, seperti benang rapuh yang setiap hari ditarik semakin kencang, nyaris putus. Ibu Puspa memiliki jadwal rutin berkunjung ke rumah kami, setidaknya 3 kali seminggu, kadang tanpa pemberitahuan sama sekali.
Ketukannya di pintu selalu tergesa-gesa. Bahkan sebelum aku sempat meraih gagang pintu, ia sudah mendorongnya terbuka dan masuk begitu saja. Seolah rumah ini adalah miliknya sendiri, bukan milik kami yang baru menikah. Sebuah invasi privasi yang terang-terangan. Setiap kunjungan adalah inspeksi bagi Ibu Puspa. Sebuah ritual penuh kritik yang tak pernah terlewatkan. Ia akan mengelilingi rumah, jari telunjuknya meraba setiap permukaan, dari debu yang mungkin luput dari pandanganku di rak buku, kebersihan kamar mandi yang selalu ia periksa sampai ke sela-sela keramik, hingga isi kulkas kami yang selalu menjadi sasaran empuk. Kirana, kenapa kulkas ini cuma ada sayuran, tahu tempe, dan sedikit daging beku? Dimas itu butuh gizi lebih. Dia akan bekerja keras seharian di hotel. Kamu ini menantu macam apa? Tidak bisa mengurus asupan makanan suami dengan benar. Begitu celotehnya, suaranya tajam menuding. Seolah aku sengaja menyiksa anak semata wayangnya. Bahkan masakanku, yang Dimas selalu puji dengan lahap dan menjadi kebanggaan kecilku, tak luput dari kritik pedas. Terlalu asin, atau kurang bumbu, bahkan tidak ada selera, seperti masakan orang malas. Kata-kata itu diucapkan dengan nada meremehkan, seolah-olah aku sengaja menyajikan hidangan yang tidak layak, seolah-olah semua usahaku sia-sia. Dimas, yang dulu selalu mencoba membelaku dengan gagah dan berdiri di depanku, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang nyata. Awalnya ia akan beradu argumen dengan ibunya, menjelaskan bahwa aku sudah berusaha keras, bahwa ia menyukai masakanku, atau bahwa kami memiliki selera sendiri. Namun, seiring waktu, argumen-argumen itu berubah menjadi desahan pasrah, pandangan yang kosong, atau bahkan, ia akan meminta maaf kepada ibunya seolah aku yang telah melakukan kesalahan besar. Iya, Bu. Nanti Kirana akan belajar lagi, akan lebih memperhatikan, ujarnya suatu sore, sambil menatapku dengan tatapan minta maaf yang membuat hatiku perih dan hancur. Aku tahu ia tertekan, ia terjepit di antara ibu dan istrinya, namun melihatnya tak berdaya melindungiku, membuatku merasa semakin sendiri dan tidak berdaya. Dukungannya mulai terasa hampa, hanya sekadar kata-kata yang tak diiringi tindakan. Satu insiden yang paling membekas adalah saat perayaan Idul Fitri pertama kami sebagai suami istri. Seluruh keluarga besar Dimas berkumpul di rumah orang tuanya. Suasana seharusnya penuh sukacita dan kehangatan. Aku sudah menyiapkan baju kebaya terbaikku, berwarna biru muda dengan bordiran perak yang anggun, dan Dimas tampak gagah di sampingku dengan baju koko senada. Namun, begitu kami tiba di pintu masuk, Ibu Puspa langsung menyambutku dengan komentar tajam yang memekakan telinga, di hadapan bibi, paman, dan sepupu-sepupu Dimas. Kirana, kenapa bajumu ini? Warnanya terlalu terang, terlalu mencolok, tidak cocok untuk acara keluarga seperti ini. Kamu tidak menghormati keluarga kami yang menghargai kesederhanaan. Aku terdiam, bibirku keluh, bingung harus merespons apa. Rasanya seluruh pasang mata tertuju padaku dengan menghakimi. Dimas hanya bisa menunduk, menarik tanganku menjauh, mencoba mengalihkan perhatian dari komentar ibunya, tapi rasa malu dan sakit hati sudah telanjur merasuk. Aku merasakan pandangan sinis dari beberapa anggota keluarga lain, seolah aku memang menantu yang canggung, tidak tahu diri, dan pembawa masalah. Meskipun Dimas terus meyakinkanku dengan kata-kata manis di belakang layar, "Kamu istri terbaik, ibu memang cerewet, jangan dengarkan dia, sayang." Aku merasa garis batas antara kami sebagai pasangan yang mandiri dan campur tangan Ibu Puspa terus terhapus, seolah tak pernah ada. Batasan privasi kami dihancurkan sedikit demi sedikit, dan Dimas tampak tak mampu lagi membangunnya kembali atau melindungiku. Aku mulai merasa terkekang, seolah-olah hidupku tidak lagi menjadi milikku sepenuhnya. Setiap keputusan, setiap tindakan, harus disetujui atau dikritik oleh Ibu Puspa. Rumah yang kami bangun dengan cinta, kini terasa seperti sangkar yang semakin mengekang, jeruji tak kasat mata yang menjebakku, dan kebahagiaan yang kuharapkan, perlahan memudar menjadi fata morgana.
Aku mulai bertanya-tanya, sampai kapan semua ini akan berlangsung? Dan yang paling penting, apakah aku memiliki kekuatan yang cukup untuk bertahan dalam sangkar yang semakin mengencang ini? Minggu-minggu berikutnya setelah perayaan Idul Fitri yang dingin itu, suasana di rumah kami terasa semakin muram, diselimuti keheningan yang menyesakan. Dimas semakin larut dalam pekerjaannya, sering pulang larut malam dengan alasan ada pesanan khusus, rapat penting, atau bahkan acara mendadak dengan rekan-rekannya. Aku tahu ia mencoba melarikan diri dari ketegangan di rumah, dari bisikan ibunya yang tak kunjung henti, dan dari tatapan kecewa yang kadang tak sengaja terpancar dari mataku. Aku merindukan Dimas yang dulu, Dimas yang selalu punya waktu untukku, yang bisa kurangkul erat saat kesedihan melanda, yang akan memelukku tanpa bertanya, dan hanya mendekapku. Kini, ia terasa begitu jauh, terbungkus dinding tak kasat mata yang dibangun oleh tekanan dan jarak. Di tengah kesepian yang menggerogoti, sebuah keajaiban kecil mulai tumbuh di dalam diriku. Awalnya hanya mual-mual ringan di pagi hari, disusul dengan kepekaan berlebihan terhadap bau-bauan tertentu. Parfum Dimas yang biasanya kucium dengan senang hati kini membuatku pusing. Aroma masakan di dapur tetangga membuat perutku bergejolak, dan kelelahan yang tak biasa membuatku ingin tidur kapan saja. Hatiku berdegup kencang saat langkah kakiku membawaku ke apotek di sudut jalan. Memilih yang paling sepi agar tak ada tetangga yang melihatku membeli alat tes kehamilan. Dengan tangan gemetar, aku menutup pintu kamar mandi rapat-rapat dan menanti hasilnya. Detik-detik itu terasa seperti jam. Lalu, 2 garis merah muncul, jelas dan tak terbantahkan. Positif. Aku hamil. Air mata haru membanjiri pipiku. Ini adalah kabar yang kami tunggu-tunggu, impian yang selalu kami rajut bersama sejak pertama kali kami membicarakan masa depan. Sebuah cahaya terang benderang di tengah kegelapan yang melingkupiku. Aku membayangkan wajah Dimas, senyum lebarnya yang cerah saat mengetahui kami akan segera memiliki keluarga kecil yang utuh. Akan ada tawa anak-anak di rumah ini, mengisi kekosongan yang perlahan terbentuk. Aku ingin memberitahunya dengan cara yang istimewa, mungkin dengan menyiapkan makan malam romantis dengan hidangan kesukaannya, lalu menyisipkan hasil tes itu di bawah piringnya sebagai kejutan. Malam itu, entah bagaimana, Dimas pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, namun aku bertekad untuk memberinya kejutan terbaik. Aku sudah menyiapkan makanan kesukaannya, sup buntut yang gurih dengan sambal terasi kesukaannya, dan menyalakan lilin aromaterapi yang menenangkan. Dengan hati berdebar, aku duduk di sampingnya di meja makan, napas tertahan di dada, menantikan reaksi yang kuharapkan. Dimas, panggilku lembut, suaraku sedikit bergetar karena antusiasme. Ada sesuatu yang sangat penting dan membahagiakan yang ingin kusampaikan padamu. Aku menyerahkan alat tes kehamilan bergaris 2 itu kepadanya. Ia mengambilnya, pandangannya beralih dari piring supnya yang masih mengepul hangat ke benda kecil di tangannya. Senyum tipis yang tadinya menghiasi wajahnya perlahan memudar, seperti lukisan yang luntur oleh hujan. Matanya mengerjap, lalu menatapku dengan ekspresi yang tak bisa kubaca. Bukan kebahagiaan yang meluap seperti yang kubayangkan, melainkan kebingungan, keraguan, bahkan ada secercah bayangan ketidakpercayaan. "Kamu hamil?" tanyanya pelan. Suaranya nyaris berbisik, nadanya aneh, hambar. Aku mengangguk, senyumku merekah, meskipun hatiku mulai merasakan firasat buruk. "Iya, Dimas, kita akan punya anak. Anak kita." Namun, responsnya jauh dari yang kuharapkan. Ia tidak melompat kegirangan, tidak memelukku erat-erat seperti yang selalu ia lakukan saat aku membawa kabar baik. Ia tidak mencium keningku dengan penuh kasih, atau bahkan sekadar tersenyum tulus. Sebaliknya, ia meletakkan alat tes itu di meja seolah benda itu panas membakar jemarinya, menatapku dengan sorot mata yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ada bayangan kecurigaan yang samar, dingin, dan menusuk, seolah ia sedang mencoba membaca kebohongan di setiap garis wajahku,
di setiap ekspresi mataku. Tapi, bagaimana bisa, Kirana? Ucapnya, suaranya terdengar berat dan ragu, menghancurkan semua harapanku. Kita kan jarang bersama belakangan ini. Aku sering pulang larut, dan kamu, bukannya sering sendirian di rumah. Kalimatnya bukan pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan yang menuduh, penuh prasangka. Seketika, duniaku runtuh lagi. Kabar gembira yang kubawa dengan segenap hati, dengan penuh cinta dan harapan, justru berbuah kecurigaan paling menyakitkan yang pernah kudengar. Kata-katanya menusuk langsung ke ulu hati, lebih tajam dari pisau. Jantungku berdetak tak karuan, berdebar nyeri di dada, dan air mata yang tadinya air mata kebahagiaan, kini berubah menjadi aliran pahit kekecewaan dan rasa dikhianati. Aku tahu, benih kecurigaan ini pastilah sudah lama ditanam, dirawat, dan kini tumbuh subur oleh bisikan-bisikan jahat Ibu Puspa. Sebuah kebahagiaan murni, yang seharusnya menyatukan kami lebih erat, justru menjadi awal dari jurang yang semakin dalam dan gelap di antara kami. Ini bukan hanya tentang kecurigaan, tapi tentang hilangnya kepercayaan, dan itu adalah pukulan telak bagiku. Malam itu, meja makan yang semula kami siapkan untuk merayakan kabar gembira, kini terasa seperti medan perang dingin. Setiap kata yang Dimas ucapkan tentang jarang bersama dan sering sendirian di rumah, terus bergema di telingaku. Setiap suku katanya menikam langsung ke ulu hati. Aku menatapnya, mencari jejak Dimas yang kukenal. Dimas yang percaya padaku tanpa keraguan. Dimas yang selalu menjadi pelindungku. Tapi yang kutemukan hanya sorot mata yang diselimuti kabut tebal keraguan. Seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkan kami. Dimas, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Suaraku bergetar hebat. Lebih karena sakit hati yang menusuk daripada amarah yang membakar. Ini anak kita. Anak yang kita impikan selama ini. Anak yang kita sebut-sebut namanya. Kita bayangkan wajahnya. Kita rajut masa depannya. Apa kamu lupa berapa kali kita bicara tentang ingin punya bayi? Tentang nama-nama yang akan kita berikan padanya. Aku mencoba meraih tangannya yang ada di atas meja. Berharap sentuhanku bisa membangkitkan akal sehatnya, memadamkan api keraguan yang ditanamkan, dan mengembalikan cinta di hatinya. Namun, ia menarik tangannya dengan cepat, seolah ada sesuatu yang menjijikkan dari sentuhanku, menjauhkan diri dariku. Aku tidak bilang ini bukan anakku, Kirana, ujarnya dingin, suaranya hambar, menghindari tatapanku. Ia menunduk, menatap kosong ke meja, menghindari mata yang penuh luka itu. Aku hanya bertanya. Situasinya memang aneh, kan? Aku hampir setiap malam pulang larut, dan kamu. Ia menggantungkan kalimatnya, suaranya perlahan mengecil, seolah menunggu aku mengakui sebuah kesalahan yang tidak kulakukan, sebuah pengakuan dosa yang ia harapkan. Dan aku apa, Dimas? Aku menantangnya, bangkit dari kursi, berdiri di hadapannya dengan perasaan terhianati yang meluap. Apa kamu pikir aku berkhianat? Apa kamu pikir aku sengaja melakukan ini? Aku tidak pernah menginjakkan kaki keluar rumah tanpa keperluan mendesak. Tidak pernah berhubungan dengan siapapun selain kamu. Bahkan dengan teman-teman lamaku pun jarang. Kamu tahu itu. Air mata mulai mengalir deras tanpa bisa kutahan di pipiku. Bukan lagi air mata kebahagiaan yang manis, tapi air mata keputusasaan yang pahit dan rasa dikhianati. Siapa yang menanamkan pikiran busuk ini di kepalamu, Dimas? Siapa yang meracuni pikiranmu sampai kamu bisa menuduh istrimu sendiri seperti ini? Ibu. Saat nama Ibu Puspa disebut, bahu Dimas langsung menegang. Ia menghela napas panjang, mengusap wajahnya lelah dengan kedua tangannya, seperti orang yang menanggung beban tak terlihat. Ibu hanya khawatir. Kirana. Ia mendengar gosip dari tetangga. Kamu sering terlihat di luar rumah saat aku tidak ada. Dan ada yang bilang kamu sering bertemu dengan seorang pria tak dikenal, di tempat-tempat umum, bahkan di depan rumah kita sendiri. Jantungku serasa berhenti berdetak.
lalu berpacu liar. Gosip? Pria tak dikenal? Aku hanya berbelanja bahan makanan segar di pasar tradisional setiap pagi. Atau kadang duduk di taman kompleks untuk mencari inspirasi menulis cerpen. Atau sesekali memang bertemu dengan teman lama. Itu pun jarang sekali dan selalu di tempat umum yang ramai. Tidak pernah ada pria asing yang signifikan dalam hidupku. Apalagi sampai sering bertemu dan di depan rumah. Ini adalah fitnah. Rekayasa keji yang sangat jelas dan disengaja. Itu bohong. Dimas. Itu fitnah keji. Kebohongan besar yang direkayasa. Aku berteriak. Tak percaya dengan apa yang kudengar. Tak percaya bahwa ia bisa begitu saja menelan mentah-mentah tuduhan itu. Aku tidak pernah melakukan hal kotor itu. Apa kamu akan percaya begitu saja pada gosip murahan dan kata-kata ibumu yang memang tidak suka padaku? Daripada istrimu sendiri, yang membawa anakmu, darah dagingmu, di rahimku ini. Aku menunjuk perutku yang masih rata, dengan air mata dan amarah yang tumpang tindih. Dimas tidak menjawab. Ia hanya duduk terdiam, menatap kosong ke arah piring yang kini terasa hambar, keheningan yang lebih dingin dan menyakitkan daripada bentakan. Itu adalah keheningan yang mengisyaratkan bahwa ia memang telah memilih untuk percaya pada ibunya, bahwa ia memilih untuk menempatkan keraguan yang ditanamkan itu di atas kepercayaannya padaku. Kepercayaan yang selama ini kubangun dengan susah payah, melalui setiap pengorbanan dan cinta yang kuberikan, kini hancur berkeping-keping, tak bersisa, di bawah tekanan dan bisikan-bisikan jahat. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Dengan napas terengah-engah dan air mata yang mengaburkan pandanganku, aku berlari ke kamar tidur, mengunci pintu dengan keras di belakangku, dan membiarkan isak tangisku meledak tanpa suara, hanya gemetar di sekujur tubuh. Perutku yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi bayiku, kini terasa seperti ladang ranjau yang siap meledak kapan saja, dipenuhi ketakutan dan kesedihan. Ibu mertuaku tidak hanya menolakku sejak awal, kini ia bahkan mencoba merenggut satu-satunya harapan dan kebahagiaan murniku, dengan meracuni pikiran suamiku sendiri hingga ia kehilangan akal sehatnya. Malam itu, di balik pintu yang terkunci, bara api kecurigaan yang ditanam Ibu Puspa telah membakar habis fondasi kepercayaan dalam rumah tanggaku, mengubahnya menjadi abu. Setelah malam yang penuh air mata dan hening yang mencekam itu, suasana di rumah kami berubah total. Dingin. Beku. Dimas dan aku seperti dua orang asing yang tinggal di bawah atap yang sama. Ia semakin sering pulang larut, dan ketika di rumah pun, ia lebih banyak diam, sibuk dengan ponselnya, matanya terpaku pada layar, atau berpura-pura tidur nyenyak begitu kepalanya menyentuh bantal. Kami tak lagi makan bersama di meja yang sama. Tak ada lagi tawa atau percakapan ringan yang dulu mengisi hari-hari kami. Bahkan tatapan mata pun terasa dihindari. Keberadaanku di mata Dimas terasa seperti bayangan hantu, atau lebih buruk, seperti bukti nyata dari tuduhan keji yang tak pernah kuperbuat. Aku mencoba bicara dengannya berkali-kali, meraih tangannya yang dingin, memohon penjelasan, meminta kepercayaan. Dimas, tolong, percayalah padaku. Aku bisa sumpah demi anak ini, demi nyawa yang tumbuh di rahimku, aku tidak pernah mengkhianatimu, pintaku suatu pagi, saat ia bersiap berangkat kerja, punggungnya membelakangiku. Namun, ia hanya menatapku datar, seolah kata-kataku tak berarti apa-apa, seolah aku hanyalah angin lalu. Sudahlah, Kirana, aku pusing. Jangan dibahas lagi. Kita bicarakan ini nanti saja, ujarnya, memalingkan muka, dan segera berlalu. Kata, nanti, itu tak pernah datang, hanya menjadi janji palsu yang semakin menenggelamkanku dalam jurang keputusasaan. Puncaknya adalah saat acara kumpul keluarga besar hari Minggu, yang selalu menjadi tradisi bulanan di rumah Ibu Puspa. Biasanya, aku akan menyiapkan beberapa kue kering kesukaan keluarga atau masakan andalanku untuk dibawa. Tapi kali ini, tanganku terasa berat dan hatiku dingin membeku. Aku datang dengan Dimas, namun terasa sendirian. Begitu kami tiba,
Sudah ada banyak kerabat yang berkumpul, memenuhi ruang tamu yang luas, tawa dan obrolan riuh rendah menggelegar. Senyum palsu Ibu Puspa menyambut kami di ambang pintu, namun matanya yang sipit langsung menyorotku dengan kilatan penuh makna, seperti predator yang siap menerkam mangsa. Tak lama setelah kami duduk di sofa, di tengah obrolan santai tentang pekerjaan, rencana liburan, dan cucu-cucu yang lucu, Ibu Puspa tiba-tiba menggebrak meja makan kecil di depannya dengan telapak tangan, menimbulkan suara keras yang menghentikan semua percakapan. Seketika, keheningan mencekam. Semua mata, termasuk mata paman, bibi, dan sepupu-sepupu Dimas, tertuju padanya. Ada sesuatu yang harus ibu sampaikan kepada kalian semua, katanya dengan suara dramatis yang dibuat-buat. Volume suaranya naik 1 oktav, sengaja menarik perhatian, terutama tentang menantu ibu ini, Kirana. Matanya menatapku tajam, penuh kemenangan, seolah ini adalah panggungnya. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rusukku seperti genderang perang. Firasat buruk langsung menyergap, udara di sekitarku terasa menipis. Dimas yang duduk di sampingku, tiba-tiba terlihat gelisah. Otot rahangnya mengeras, namun ia tak melakukan apa-apa. Kalian tahu, ibu ini sangat bahagia saat tahu Kirana hamil. Lanjut Ibu Puspa, suaranya kini terdengar seperti lolongan kesedihan palsu. Tapi kebahagiaan itu seketika berubah jadi kekhawatiran besar yang tak bisa ibu tidur semalaman. Ibu mendengar gosip dari banyak pihak, dari tetangga-tetangga yang sering melihatnya, dari orang-orang pasar yang mengenalnya, bahwa Kirana sering terlihat bersama pria lain saat Dimas tidak ada. Ia mengucapkan kata, pria lain, dengan penekanan, seolah itu adalah aib yang tak termaafkan. Ruangan seketika hening total. Bahkan suara napas pun nyaris tak terdengar. Semua pasang mata menoleh padaku, dipenuhi rasa ingin tahu yang tak sabar, terkejut, dan beberapa di antaranya sudah dipenuhi penilaian dan penghakiman yang jelas terlihat. Bibiku dan Paman Dimas, yang selalu tampak ramah dan hangat padaku, kini menatapku dengan sorot mata tak percaya, bahkan ada sedikit rasa jijik. Bahkan, lanjut Ibu Puspa, suaranya bergetar dramatis, ia bangkit dari duduknya dan melangkah mendekatiku dengan wajah penuh kemarahan yang dibuat-buat, seolah sedang memerankan korban. Ada yang bilang anak yang dikandung Kirana ini, jangan-jangan bukan anak Dimas. Ibu sudah lama curiga dengan perilakunya yang selalu tertutup, selalu menghindar saat diajak kumpul keluarga, dan selalu punya alasan saat diajak keluar rumah. Ia menunjuk perutku yang masih rata dengan jari telunjuknya yang kurus, seolah menuduh janin tak berdosa itu adalah hasil dari dosa. Ucapan terakhir itu bagai petir di siang bolong, menghantam tepat di jantungku. Fitnah keji itu, yang selama ini hanya mengendap dan meracuni pikiran Dimas, kini diucapkan lantang. Tanpa malu, di depan seluruh keluarga besar yang menjadi saksi. Darahku berdesir panas, amarah dan rasa sakit bercampur aduk dalam pusaran emosi yang tak tertahankan. Ibu, apa-apaan ini? Ini fitnah. Aku tidak pernah melakukan itu. Bagaimana ibu bisa menuduhku sekeji ini? Aku bangkit berdiri, tubuhku bergetar hebat, menunjuk Ibu Puspa dengan tangan gemetar, berusaha melawan tuduhan yang mematikan itu. Namun, sebelum aku sempat melanjutkan pembelaan diriku, Dimas tiba-tiba berdiri di hadapanku. Matanya merah padam, wajahnya menegang, urat di pelipisnya terlihat jelas. Cukup, Kirana, bentaknya, suaranya menggelegar, memecah keheningan ruangan dengan kekuatan yang belum pernah kudengar darinya. Suara Dimas yang biasanya lembut, yang selalu menjadi penenang bagiku, kini terdengar asing, penuh amarah dan kejengkelan yang entah dari mana asalnya. Kamu sudah dengar sendiri kan apa kata ibu? Kenapa kamu tidak bisa jujur? Kenapa kamu tidak mau mengakui saja? Aku menatap Dimas, tak percaya pada apa yang baru saja kualami. Ia membentakku. Ia lebih memilih percaya pada fitnah keji ibunya, pada gosip murahan yang direkayasa, daripada padaku, istrinya sendiri, ibu dari anaknya.
Rasanya seluruh tubuhku lumpuh. Duniaku runtuh berkeping-keping. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan atau keraguan. Ini adalah tuduhan terbuka yang didukung oleh suamiku sendiri, di hadapan semua orang. Lingkaran setan yang dibangun Ibu Puspa, akhirnya menjerat kami berdua, dan aku merasa benar-benar sendiri, terisolasi, di tengah kerumunan yang menghakimi dan menatapku dengan jijik. Bentakan Dimas menelanku bulat-bulat, menghancurkan sisa-sisa pertahanan terakhirku yang rapuh. Suara itu, yang dulu lembut dan menenangkan, yang selalu menuntun dan melindungiku, kini menjadi guntur yang memekakan telinga, bergema keras di seluruh ruangan yang dipenuhi wajah-wajah terkejut dan rasa ingin tahu dari keluarga besar. Pandangan mata mereka menusuk, dan bisikan-bisikan mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan tak tersembunyi. Seolah mereka tak lagi peduli aku bisa mendengarnya. Beberapa kerabat menggelengkan kepala dengan prihatin yang samar, sebagian lagi menatapku dengan jijik dan penghakiman yang kentara, seolah aku memang pelacur yang pantas dihakimi dan dilempari batu. Apa maksudmu, Dimas? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal sekeji itu? Teriakku, suaraku serak, parau karena air mata dan amarah yang meledak dari dalam diriku. Aku sudah bilang, itu fitnah. Ini semua rekayasa. Kenapa kamu malah membentakku di depan semua orang, di depan keluargamu sendiri, seolah aku adalah penjahat? Aku menatapnya, memohon, mencari jejak kepercayaan yang dulu ada di matanya, yang membuatku merasa aman dan dicintai. Tapi yang kutemukan hanya tembok kokoh yang dibangun oleh keraguan, keputusasaan, dan tentu saja, pengaruh ibunya yang kini menguasai dirinya sepenuhnya. Ibu Puspa, yang menyaksikan semua ini, melihat momentum emas di hadapannya. Ia tidak menyia-nyiakannya. Senyum tipis, nyaris tak terlihat, namun penuh kemenangan yang paling keji, merekah di bibirnya. Ia mengamati reaksiku dengan puas, seolah aku hanyalah boneka dalam permainan yang ia kendalikan. Lihat kan, Dimas? Dia sudah berani melawan suaminya sendiri di depan keluarga. Ibu sudah bilang, dia bukan wanita baik-baik, tidak tahu sopan santun, tidak menghargai suaminya. Kamu sudah buta, Dimas. Provokasinya itu, yang menusuk tepat ke luka Dimas, membakar amarah Dimas yang sudah diambang batas. Dimas, dengan rahang mengeras dan mata berkobar-kobar kemerahan, menatapku tajam, seolah aku adalah musuh terbesarnya. Kamu tahu betapa sakitnya aku mendengar semua ini, Kirana? Kamu pikir aku tidak malu, tidak terbebani dengan semua gosip dan keraguan ini? Ibu sudah menceritakan semuanya, semua detail yang kudengar. Aku sudah pusing memikirkannya siang malam. Kalau memang kamu tidak bahagia bersamaku, kalau memang ada pria lain di hidupmu, kenapa tidak jujur saja dari awal? Suaranya tercekat di tenggorokan, penuh emosi yang campur aduk antara marah, kecewa, dan mungkin rasa sakit yang sama pedihnya sepertiku, namun ia menyalurkannya dalam bentuk tuduhan. Tapi tidak ada, Dimas. Demi Tuhan, tidak ada. Ini jebakan. Aku tidak pernah melakukan itu. Aku berteriak lagi, memohon agar ia mendengarkan, agar ia melihat kebenaran. Aku tidak pernah. Cukup, Kirana, teriak Dimas, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Suaranya menggelegar ke seluruh ruangan, membuat beberapa kerabat tersentak kaget. Ia melangkah mundur dariku, mengambil jarak seolah aku adalah racun yang menular, seolah mendekatiku akan mencemarinya. Wajahnya merah padam, urat di lehernya menonjol, dan napasnya memburu cepat. Aku sudah tidak tahan lagi dengan semua ini. Aku tidak bisa hidup dengan keraguan ini setiap hari. Aku tidak bisa menanggung rasa malu ini. Kalau memang kamu sudah tidak bisa dipercaya, kalau memang kamu sudah mencoreng nama baik keluargaku, nama baik ibuku. Udara terasa menipis, menyesakkan paru-paruku. Semua mata terpaku pada Dimas, tegang, menantikan kalimat selanjutnya yang terasa begitu mengerikan, menggantung di udara seperti hukuman mati.
Ibu Puspa tersenyum lebar, puas, senyum yang begitu menjijikkan, seolah rencananya berhasil dengan sempurna, seolah ia baru saja memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. Lalu, Dimas menarik napas dalam, matanya menatapku dengan sorot yang kini penuh kekosongan, seolah ia sudah menyerah. Aku talak kamu, Kirana. Aku talak kamu. Dunia berhenti berputar. Kalimat itu, 3 kata itu, menghantamku seperti godam raksasa, menghancurkan setiap sel dalam tubuhku. Nafas tersengal, dan tubuhku ambruk ke lantai, tak mampu lagi menopang diri sendiri. Suara isak tangis yang tertahan pecah, tidak hanya dari diriku, tapi juga dari beberapa bibi yang tampaknya terkejut dan prihatin dengan keputusan mendadak Dimas yang begitu kejam. Ibu Puspa, di sisi lain, tampak lega, bahkan nyaris berseri, sorot matanya berkilau penuh kemenangan. Aku tergeletak di lantai dingin, lututku remuk, dan perutku yang membawa janin kami terasa berdenyut nyeri, seolah ikut merasakan sakit hatiku. Bukan hanya tubuhku yang sakit, bukan hanya harga diriku yang terkoyak, tapi jiwaku hancur berkeping-keping menjadi debu. Dimas, suamiku, pria yang berjanji akan menjagaku seumur hidup, telah menalakku di depan seluruh keluarga besarnya, di hadapan orang-orang yang seharusnya menjadi saksi ikrar cinta kami, yang dulu begitu sakral. Ia tak hanya menalakku, tapi ia juga menghina martabatku, mencabik harga diriku, dan meragukan kesucian anak yang kukandung, anak yang tak berdosa. Paman Surya, ayah Dimas, yang selama ini selalu tenang dan bijaksana, tampak sangat terkejut. Wajahnya memucat. Ia berusaha mendekati Dimas, hendak menenangkannya, membisikkan sesuatu, namun Ibu Puspa segera menarik lengan suaminya, menghalanginya dengan kuat. Ia melotot pada Paman Surya, seolah memperingatkannya agar tidak ikut campur. Tatapan terakhir yang kulihat dari Dimas adalah tatapan kosong, penuh penyesalan yang samar. Namun tak ada langkah yang diambilnya untuk menarik kembali kata-katanya, tak ada upaya untuk menarikku dari lantai. Aku tahu, saat itu juga, bahwa pernikahanku telah berakhir. Aku telah dibuang, diusir dari sangkar emas yang ternyata adalah penjara paling kejam dan kotor. Dingin, kosong. Bahkan setelah berhari-hari, kata-kata, "Aku talak kamu," masih berdengung di telingaku. Setiap suaranya bagai pecahan kaca yang tajam menusuk relung hati, menyebabkan rasa perih yang tak henti. Setelah adegan memalukan dan mengerikan itu, aku tidak ingat banyak. Pikiranku kalut, tubuhku lemas tak berdaya. Yang jelas, entah bagaimana, Paman Surya, ayah Dimas, dengan wajah penuh keprihatinan yang tulus, bergegas mendekatiku, membantuku bangkit dari lantai yang dingin itu. Ia membimbingku keluar dari rumah yang kini terasa seperti neraka, menjauh dari tatapan menghakimi keluarga besar yang tak berperasaan. Ia berbisik pelan, "Maafkan Dimas, Kirana. Maafkan Ibu Puspa. Kamu berhak mendapatkan yang lebih baik dari ini." Kata-kata itu, meski tulus dan penuh empati, tak mampu meredakan badai dan gempa di hatiku. Aku tahu, ia juga tak berdaya di hadapan istrinya yang dominan, hanya mampu memberikan sedikit pertolongan kecil ini. Malam itu, aku mendapati diriku berada di sebuah kamar kos kecil yang pengap, jauh dari kemegahan rumah yang dulu kusebut rumah tangga kami. Paman Surya lah yang menguruskan tempat ini untukku, secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Ibu Puspa. Ia menyerahkan kunci dan sedikit uang tunai, lalu pergi dengan tatapan sedih. Kamar ini sempit, hanya cukup untuk satu kasur tipis yang beralaskan spray lusuh, sebuah meja belajar usang yang terbuat dari papan triplex, dan kamar mandi kecil di dalamnya yang baunya apek. Tidak ada lagi gaun kebaya mewah yang kupakai saat menikah, tidak ada lagi aroma masakan yang mengepul dari dapur pribadiku yang bersih, tidak ada lagi tawa Dimas yang dulu mengisi setiap sudut rumah. Hanya keheningan yang memekakan telinga dan dinding-dinding kusam yang menjadi saksi bisu kehancuranku. Keesokan harinya, seperti yang sudah kuduga dan kurasakan, surat cerai tiba dengan cepatnya.
Prosesnya dipercepat, seolah mereka ingin aku segera lenyap dari kehidupan Dimas dan keluarga mereka, seperti sampah yang dibuang. Tak ada pertemuan, tak ada mediasi. Aku hanya diminta datang untuk menandatangani beberapa dokumen di hadapan notaris yang terkesan buru-buru. Aku menandatangani semua lembar kertas itu dengan tangan gemetar. Air mata panas membasahi setiap tulisan dan tanda tanganku. Dalam waktu kurang dari seminggu, aku resmi menjadi janda muda, dengan seorang bayi tak berdosa di dalam kandungan. Status, menantu bermasalah, kini berganti menjadi janda yang diceraikan karena fitnah. Dunia terasa begitu kejam, lebih kejam dari yang pernah kubayangkan. Aku adalah Kirana, seorang wanita yang dihina, dituduh berzina, dan dibuang secara tidak terhormat oleh suaminya sendiri di depan keluarga besar. Nama baikku hancur, tercoreng, tak tersisa. Bisikan-bisikan tetangga yang sinis dan pandangan menghakimi orang-orang di pasar atau di jalan seolah mengikuti kemanapun aku pergi, bahkan saat aku mencoba menghindarinya. Aku tak punya pekerjaan tetap, tak ada tabungan yang cukup untuk memulai hidup baru yang layak, apalagi dengan kondisi hamil. Setiap malam, aku meringkuk di balik selimut tipis yang tidak cukup menghangatkan tubuh, memeluk perutku yang masih rata, dan isak tangis pilu menemani pertanyaan-pertanyaan yang terus menghantuiku. Bagaimana aku akan bertahan hidup? Bagaimana aku akan membesarkan anak ini sendirian? Apakah aku bisa menjadi ibu yang baik dalam kondisi seperti ini? Ketakutan mencekikku. Namun, di tengah puing-puing kehancuran ini, secercah api kecil mulai menyala dalam diriku, sebuah percikan yang awalnya redup namun perlahan membesar. Api itu bukanlah amarah yang membakar dendam buta, melainkan tekad yang menguat, sebuah kebutuhan mendasar untuk bertahan hidup. Tekad untuk membuktikan bahwa aku tidak seperti yang mereka tuduhkan, bahwa aku bukan wanita murahan yang pantas diinjak-injak. Tekad untuk bangkit, bukan demi mereka, melainkan demi diriku sendiri, demi harga diriku yang terkoyak, dan terutama, demi nyawa tak berdosa yang sedang berdenyut di dalam perutku ini. Aku adalah satu-satunya harapan bagi makhluk kecil ini. Aku membelai perutku dengan lembut, merasakan kehangatan yang menjalar. Nak, bisikku, suaraku parau namun penuh janji. Maafkan ibu. Kita mungkin tidak punya ayah yang akan mendampingi kita dalam perjalanan ini, tapi ibu akan berjanji. Ibu akan pastikan kamu tumbuh besar dengan bangga. Tidak ada yang bisa meragukan asal-usulmu. Ibu akan membuktikan bahwa kita kuat. Nak, ibu akan tunjukkan pada mereka semua, siapa Kirana yang sebenarnya, dan siapa kamu nantinya. Bisikan itu, sebuah janji yang tulus dan mengikat, menjadi pondasi pertama dari kehidupan baru yang akan kubangun dari puing-puing kehancuran ini. Aku akan bangkit, tidak untuk membalas dendam dengan cara yang sama kotornya, tetapi dengan kesuksesan yang tak terbantahkan, yang akan menjadi jawaban paling telak atas segala fitnah keji mereka. Janji pada bayiku yang tak berdosa menjadi mantra yang tak henti kubisikkan setiap pagi, setiap siang, setiap malam. Itu adalah satu-satunya api yang menjaga semangatku tetap menyala di tengah kegelapan yang pekat. Hari-hari pertamaku di kamar kos yang sempit dan pengap adalah perjuangan keras yang menguras fisik dan emosi. Mual akibat kehamilan kadang membuatku tak bertenaga, hanya ingin terbaring lemas, dan nafsu makan pun berkurang drastis hingga tubuhku terasa kurus kering. Tapi setiap kali merasa lemah, aku akan membelai perutku dan berkata dengan suara bergetar, "Kamu harus kuat, Nak. Ibu juga harus kuat. Kita akan melewati ini bersama." Aku mulai mencari pekerjaan dengan sekuat tenaga. Dengan riwayat pendidikan sastra yang tidak begitu relevan dengan dunia kerja kantoran, dan tanpa pengalaman kerja formal yang berarti, pilihanku sangat terbatas. Lamaran kerjaku di berbagai kantor, mulai dari administrasi hingga resepsionis, ditolak mentah-mentah. "Maaf, Bu, kami mencari yang memiliki pengalaman relevan di bidang ini." Atau, "Saat ini kami tidak membuka lowongan untuk posisi tersebut, dan kami membutuhkan karyawan yang bisa fokus tanpa ada kendala di kemudian hari."
Aku tahu, di balik kata-kata sopan itu, selain kualifikasi yang kurang, statusku sebagai janda muda yang sedang hamil juga menjadi hambatan besar. Pandangan meremehkan, bahkan tatapan kasihan bercampur curiga dari para pewawancara, tak bisa kulewatkan, menusuk hingga ke ulu hati. Keputusasaan sempat menyergap, begitu pekat hingga rasanya sulit bernapas. Bagaimana mungkin aku bisa menghidupi kami berdua jika tak ada pekerjaan yang mau menerimaku? Aku memandangi dapur kos yang sangat sederhana. Hanya ada kompor listrik kecil dengan satu tungku, beberapa panci usang yang sudah menghitam di bagian bawahnya, dan alat makan seadanya. Mataku tertuju pada buku resep tulisan tangan ibuku yang sudah lusuh, namun selalu kubawa kemana-mana, seolah itu adalah jimat keberuntungan. Sebuah ide, sebuah kilasan cahaya, tiba-tiba muncul di benakku, begitu terang di tengah kegelapan. Memasak. Ya, itu adalah satu-satunya hal yang benar-benar kukuasai dan kucintai dengan sepenuh hati. Selama ini, hobiku itu selalu diremehkan Ibu Puspa, dianggap sebagai kegiatan buang-buang waktu yang tidak menghasilkan apa-apa. Tapi sekarang, itu bisa menjadi penyelamatku. Satu-satunya jalan keluar. Aku ingat pujian Dimas dulu saat makan masakanku, juga pujian tulus dari tetangga di rumah lama saat aku berbagi masakan. Aku bisa menjual makanan rumahan yang lezat dan otentik. Dengan uang sisa pemberian Paman Surya yang tak seberapa, aku memberanikan diri membeli bahan-bahan paling dasar. Beras, telur, beberapa potong ayam, sayuran segar, dan bumbu dapur yang aromanya menggoda. Malam itu, dengan perut yang mulai membesar dan punggung yang pegal karena berdiri terlalu lama, aku mulai memasak. Aku membuat nasi bakar ayam suwir pedas, salah satu resep andalanku yang selalu laku keras di acara arisan keluarga atau pengajian kompleks. Aroma harum rempah, daun kemangi segar, dan santan kelapa yang gurih langsung memenuhi kamar kos yang sempit, seolah mengusir bau apek dan kesepian. Aroma itu, bagi saya, adalah aroma harapan. Keesokan paginya, dengan keberanian yang entah datang dari mana, mungkin dorongan dari si kecil di perutku, aku mengemas beberapa porsi nasi bakar itu dalam kotak bekal sederhana yang kubeli di pasar. Aku mendatangi beberapa warung kopi dan toko kelontong di sekitar kos, menawarkan daganganku dengan suara yang sedikit bergetar. Awalnya ada penolakan. "Maaf, Mbak, sudah ada yang titip kue." Atau, "Terima kasih, tapi kami tidak biasa menjual makanan berat." Namun, seorang pemilik warung kopi tua bernama Bu Sumi, seorang wanita parubaya dengan senyum ramah dan mata yang teduh, bersedia mencoba. "Cobalah jual di sini, Enduk. Kalau memang enak dan bersih, pasti laku. Ibu suka anak muda yang mau berusaha," katanya sambil tersenyum tulus. Tatapan matanya memberiku kehangatan yang sudah lama tak kurasakan. Sore harinya, dengan jantung berdebar kencang penuh harap dan cemas, aku kembali ke warung Bu Sumi. "Bagaimana, Bu?" tanyaku cemas, takut mendengar kabar buruk. Bu Sumi tersenyum lebar, senyum yang merekah. "Habis, Enduk. Ludes tak bersisa. Malah banyak yang nanya besok jualan apa lagi. Katanya enak sekali, bumbunya pas, nasinya pulen, pedasnya bikin nagih." Kata-kata itu bagai embun penyejuk di tengah kemarau panjang jiwaku. Sebuah senyuman tulus, senyum lepas tanpa beban, akhirnya terukir di wajahku setelah sekian lama. Aku merasa ada harapan. Kecil, tapi nyata. Harapan itu kini memiliki aroma nasi bakar buatan tanganku. Dari kamar kos yang sempit ini, dari dapur yang sederhana ini, aku akan memulai semuanya dari nol. Ini bukan lagi tentang dendam buta, tapi tentang bertahan hidup, tentang kehormatanku, dan yang terpenting, tentang membuktikan nilai diriku, bukan kepada mereka yang membuangku, tapi kepada diriku sendiri dan terutama, kepada janin di perutku. Ini adalah langkah pertama, langkah kecil namun sangat berarti, menuju babak baru dalam hidupku, sebuah aroma kebangkitan yang baru saja kucium.
Keberhasilan penjualan nasi bakar di warung Bu Sumi membakar semangatku dengan api yang jauh lebih terang daripada lilin di meja pernikahanku dulu. Aku mulai merasa ada tujuan, sebuah alasan kuat untuk bangun setiap pagi selain hanya untuk bertahan hidup. Setiap hari, aku bangun lebih pagi, sekitar pukul 3 dini hari. Bahkan sebelum azan subuh berkumandang, aku sudah terjaga. Dengan perut yang kian membuncit, kini sudah memasuki trimester kedua, membuat gerakanku semakin terbatas. Aku harus berhati-hati saat bergerak di dapur sempit kosan. Aku memotong bahan, menumis bumbu, membumbui ayam, dan membakar nasi dengan teliti di atas wajan seadanya. Aroma sedap yang keluar dari dapurku, perpaduan wangi rempah, daun salam, dan jeruk, seringkali membuat penghuni kos lain terganggu. Namun pujian dari Bu Sumi dan komentar positif dari pelanggannya menjadi motivasi terbesar. Seiring berjalannya waktu, permintaan untuk nasi bakar Kirana semakin meningkat. Tak hanya nasi bakar, aku juga mulai mencoba varian lain seperti ayam goreng rempah yang renyah dan gurih, serta beberapa menu sayuran rumahan yang praktis dan sehat. Bu Sumi dengan senang hati membantu mempromosikan daganganku. Bahkan seringkali ada pelanggan yang langsung datang ke kosan untuk memesan dalam jumlah besar untuk acara kantor atau syukuran kecil. Uang yang terkumpul mulai sedikit demi sedikit bertambah, lebih dari yang pernah kubayangkan. Aku bisa membeli bahan baku yang lebih berkualitas dari pasar induk, melunasi sewa kos tepat waktu, dan yang terpenting, menyisihkan sebagian kecil untuk biaya persalinan nanti yang pasti akan sangat besar. Aku bahkan mulai memimpikan untuk bisa membeli sebuah oven kecil atau wajan yang lebih besar. Namun, rezeki yang mulai lancar ini tidak datang tanpa rintangan. Kehamilan yang semakin membesar membuatku sering kelelahan yang luar biasa. Punggungku terasa pegal luar biasa seperti dihantam beban berat. Kakiku membengkak di sore hari hingga rasanya tak sanggup berdiri, dan mual terkadang datang tak terduga, membuatku harus bergegas ke kamar mandi. Pernah suatu hari, saat sedang mengemas pesanan dalam jumlah besar untuk sebuah arisan, tiba-tiba aku merasa pusing dan pandanganku berkunang-kunang. Untungnya, Bu Sumi datang berkunjung untuk mengambil pesanan dan segera menolongku, menuntunku duduk dan memberiku air gula. Ia memarahiku karena terlalu memaksakan diri, tapi matanya menunjukkan kekhawatiran yang tulus, seperti seorang ibu. "Kirana, kamu tidak bisa begini terus," enduk. Nasihat Bu Sumi lembut sambil memijit kakiku yang bengkak. "Kehamilanmu sudah besar. Kamu butuh istirahat yang cukup. Jangan sampai kamu dan bayimu kenapa-kenapa. Nanti siapa yang mau mengurus kalian?" Kata-kata Bu Sumi menohok, mengingatkanku pada kenyataan pahit bahwa aku sendirian. Aku tahu Bu Sumi benar. Tenagaku terbatas. Memasak dalam jumlah besar dengan kondisi seperti ini sangat berisiko, baik untukku maupun untuk bayiku. Aku mulai berpikir keras. Bagaimana caranya agar bisnis ini tetap berjalan tanpa mengorbankan kesehatanku dan bayiku? Aku tidak punya modal yang cukup untuk menyewa karyawan penuh waktu. Apalagi membeli alat masak yang lebih besar atau menyewa dapur komersial. Otakku berputar mencari solusi, tapi jalan buntu seringkali muncul. Rintangan lain datang dari ibu kos yang memang terkenal cerewet. Aroma masakan yang semakin sering tercium hingga ke kamar sebelah, tumpukan sampah sisa bahan makanan yang terkadang lupa kubuang, dan kadang keramaian saat ada pelanggan yang datang langsung ke kosan untuk mengambil pesanan, mulai mengganggunya. "Mbak Kirana," tegurnya suatu hari dengan nada kurang senang dan ekspresi judes. "Saya tidak melarang usaha, kok. Tapi ini kan kos-kosan, tempat istirahat orang, bukan dapur umum atau restoran." Baunya itu sering kemana-mana sampai mengganggu yang lain, dan kadang agak ramai kalau ada pembeli datang. "Tolong diatur ya, Mbak. Kalau begini terus, saya jadi tidak enak sama penghuni lain." Teguran itu membuatku terpukul, napasku tercekat. Kamar kos ini adalah satu-satunya tempat tinggalku, satu-satunya tempat di mana aku bisa bekerja dan merasa aman. Jika aku tidak bisa berjualan dari sini, kemana lagi aku harus pergi?
Di tengah kebahagiaan kecil atas keberhasilan yang mulai kuraih, tantangan-tantangan ini datang bertubi-tubi, seolah menguji seberapa besar tekadku untuk bertahan dan meraih impian demi bayiku. Aku tahu, jalan di depanku masih sangat panjang dan penuh liku. Sebuah bayangan keraguan mulai muncul di benakku. Apakah aku benar-benar bisa melakukannya sendirian? Apakah takdir akan terus menghantuiku? Teguran langsung dari ibu kos membuatku tak bisa tidur semalaman. Setiap detiknya dipenuhi kecemasan yang mencekik. Pertanyaan Bu Sumi tentang siapa yang akan mengurusku jika aku tumbang terus menghantuiku. Sebuah pertanyaan yang menohok karena aku tahu persis jawabannya. Tidak ada siapa-siapa. Aku tahu aku tak bisa terus-menerus memaksakan diri. Bisnis catering kecil-kecilanku memang mulai tumbuh. Tapi kesehatan fisikku yang kian menurun dan keselamatan bayiku adalah prioritas utama. Aku sangat butuh solusi. Namun ide tak kunjung datang, pikiranku terasa buntu. Pagi itu, dengan tubuh lelah yang rasanya seperti dipukuli semalaman dan pikiran kalut, aku memutuskan untuk pergi ke pasar lebih awal dari biasanya. Aku butuh udara segar, ingin melihat keramaian, dan mungkin saja, secercah inspirasi bisa kutemukan di sana. Saat melewati sebuah kedai kopi kecil di pojok pasar, mataku tak sengaja menangkap sosok seorang wanita parubaya sedang menyeruput kopi hangat sambil membaca koran pagi dengan tenang. Wajahnya tidak asing. Dia adalah Bei Asih, mantan asisten rumah tangga di rumah orang tuaku dulu. Bei Asih adalah sosok yang lembut, selalu memperhatikanku sejak kecil, diam-diam memberiku camilan enak, dan masakannya juga sangat enak, seringkali lebih kusukai daripada masakan koki utama di rumah. Aku ragu sejenak, takut ia tak mengingatku setelah bertahun-tahun, atau bahkan telah mendengar kabar buruk dan fitnah tentangku dari mulut ke mulut. Tapi kebutuhan akan bantuan dan dorongan moral jauh lebih besar dari rasa malu. Aku memberanikan diri mendekat, langkahku terasa berat namun pasti. Bei Asih? Apa kabar, Bei? Suaraku sedikit bergetar. Bei Asih mengangkat kepala dari balik korannya, matanya sedikit menyipit saat mencoba mengenaliku, sebelum senyum lebar nan tulus merekah di wajahnya yang mulai dihiasi keriput. Kirana? Ya ampun, ini betul Kirana? Nak, kamu kemana saja? Bibi sering cari-cari, tapi tidak ada kabar sedikit pun darimu, ujarnya, suaranya dipenuhi rasa lega dan haru. Ia segera bangkit dan memelukku erat, pelukan hangat yang sudah lama tak kurasakan, sebuah sentuhan kasih sayang yang begitu kunanti. Singkat cerita, kami duduk di bangku kayu kedai kopi itu. Dengan mata berkaca-kaca, aku menceritakan semua yang terjadi padaku. Pernikahan yang berujung fitnah keji, perceraian yang memilukan, kehamilanku yang kini harus kujalani sendirian, dan perjuanganku membangun usaha catering kecil-kecilan. Aku menceritakan secara rinci setiap rintangan yang kuhadapi, terutama masalah tempat untuk produksi yang tidak memadai dan tenagaku yang terbatas karena kondisi kehamilanku. Bei Asih mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, dan matanya berkaca-kaca, menunjukkan simpati yang mendalam. Ya ampun, Nak Kirana. Bibi turut sedih mendengarnya. Katanya, suaranya bergetar menahan tangis. Tapi Bibi bangga padamu. Kamu kuat sekali. Soal itu, Bibi mungkin bisa bantu, Nak. Aku menatapnya penuh harap, seolah Bei Asih adalah satu-satunya pelampung di tengah badai. Bagaimana, Bei? Bei Asih menjelaskan bahwa ia kini memiliki sebuah ruko kecil tak terpakai di dekat rumahnya, warisan dari almarhum suaminya. Ruko itu dulunya adalah warung makan kecil, jadi sudah memiliki dapur yang lumayan lengkap dengan peralatan dasarnya, meski sudah lama kosong dan butuh sedikit sentuhan pembersihan. Bibi juga sudah pensiun dari semua pekerjaan. Sekarang hanya di rumah saja. Kalau kamu mau, Bibi bisa bantu-bantu memasak di sana. Kita bisa bagi hasil, Nak. Atau kamu pakai saja dulu rukonya. Nanti kalau usahamu sudah besar baru Bibi ikut merasakan hasilnya. Bibi kasihan melihatmu sendirian berjuang begini, Nak.
tawarnya dengan senyum tulus. Tawaran Bei Asih bagai mukjizat yang turun dari langit. Sebuah oase di padang gurun keputusasaan. Sebuah ruko dengan dapur yang memadai. Dan bantuan tenaga dari seseorang yang kupercaya sepenuhnya dan memiliki keahlian memasak yang tak kalah hebat dariku. Ini adalah jawaban atas doa-doaku yang tak terucapkan. Sebuah keberuntungan yang tak disangka-sangka. Aku tak bisa menahan tangis haru. Memeluk Bei Asih erat-erat. Ini adalah titik balik yang tak terduga. Bantuan dari masa lalu yang datang di saat aku paling membutuhkannya. Terima kasih, Bei. Terima kasih banyak. Aku tidak tahu harus membalas kebaikan bibi bagaimana. Suaraku tercekat oleh emosi. Tak sanggup melanjutkan kalimat. Sudah, nak. Jangan bicara begitu. Kita sama-sama perempuan. Sama-sama berjuang. Jawab Bei Asih lembut, membelai rambutku dengan kasih sayang. Mulai besok, kita akan bersih-bersih ruko. Kita akan mulai. Kita buktikan kalau kamu bisa sukses. Nak, kamu tidak sendirian lagi. Mulai hari itu, aku tidak lagi merasa sendirian. Bei Asih menjadi rekanku, mentor, dan juga sosok ibu yang selalu mendukungku. Dengan ruko kecil itu sebagai markas baru kami, dan semangat yang berlipat ganda, aku tahu bahwa badai yang kuhadapi akan segera berganti dengan fajar harapan baru dan langit yang lebih cerah. Jalan menuju kesuksesan memang masih panjang dan penuh liku. Tapi kini, aku memiliki teman seperjuangan, sebuah keluarga baru yang tak terduga, dan peluang nyata untuk bangkit. Dengan semangat membuncah dan restu tulus dari Bei Asih, kami segera beraksi. Keesokan harinya, aku dan Bei Asih langsung mendatangi ruko yang ia sebutkan. Begitu pintu dibuka, aroma debu dan lembab menyambut kami. Menusuk hidung. Jaring laba-laba tergantung di mana-mana, dan lantai semennya terlihat kotor. Namun, di mataku, tempat ini bagaikan kanvas kosong yang siap dilukis impian. Ruko itu memang kecil, catnya sudah mengelupas di beberapa sisi, dan beberapa perabot dapur terlihat usang serta berkarat. Tapi, ada sebuah area memasak yang cukup luas di bagian belakang, meja kerja dari stainless steel bekas yang masih kokoh, dan bahkan sebuah wastafel ganda dengan keran yang berfungsi. Sebuah kemewahan yang tak pernah kubayangkan saat masih memasak di kosan sempitku. Ini lebih dari cukup, Bei, kataku. Mataku berbinar menatap potensi yang ada. Kita bisa mulai dari sini. Kita bersihkan pelan-pelan. Kami mulai bersih-bersih. Bei Asih, meski sudah berumur dan geraknya tak secepat dulu, sangat cekatan. Ia tahu setiap sudut dapur, tahu bagaimana membersihkan noda membandel dengan campuran air sabun dan sikat, dan menyusun peralatan dengan efisien. Ia membersihkan kompor, mengelap rak, dan bahkan memperbaiki sedikit keran yang bocor. Aku, dengan perut buncitku yang kini semakin jelas terlihat, lebih banyak mengurus bagian depan ruko. Aku menyapu lantai, mengelap jendela kaca hingga bersih mengkilap, dan menata sedikit area untuk pelanggan yang mungkin ingin makan di tempat, meletakkan 2 set meja kursi lipat sederhana. Kami bekerja bahu-membahu, ditemani tawa ringan dan cerita-cerita nostalgia Bei Asih tentang masa lalu, tentang petua hidup dan resep-resep lama yang kini ia bagikan kepadaku. Kehadiran Bei Asih adalah anugerah. Ia tidak hanya membantuku secara fisik dengan tenaganya, tapi juga secara emosional. Ia adalah pendengar yang baik, dan nasihat-nasihatnya selalu menenangkan jiwaku yang sering dilanda kecemasan. Selama seminggu penuh, kami fokus pada renovasi minor dan persiapan dapur. Kami membeli beberapa perkakas dapur bekas yang masih layak pakai di toko loak, seperti talenan besar, beberapa mangkuk stainless steel, dan pisau tajam. Kami mengecat ulang dinding dapur dengan warna cerah seperti krem dan kuning muda agar terlihat lebih bersih dan mengundang selera, dan menempelkan poster-poster makanan yang menarik dengan tulisan tangan sederhana. Setelah berdiskusi panjang, kami memutuskan nama untuk usaha kami. Dapur Kirana, rasa rumahan penuh cinta. Sebuah nama yang sederhana,
namun mengandung makna mendalam tentang identitasku dan tujuan bisnis ini. Menyajikan masakan dengan cinta, seolah dimasak oleh seorang ibu di rumahnya sendiri. Kami memutuskan untuk memulai dengan sistem pesanan daring, online, dan catering kecil, mengingat kapasitas kami yang masih terbatas dan kondisiku yang sedang hamil. Aku memanfaatkan ponsel pintarku untuk mengambil foto-foto makanan yang menarik dengan pencahayaan alami terbaik, mengunggahnya ke media sosial seperti Instagram dan Facebook, serta menyebarkannya di grup-grup aplikasi pesan singkat komunitas lokal. Aku juga membuat daftar menu harian yang sederhana namun bervariasi. Promosi mulut ke mulut dari Bu Sumi di warung kopinya dan teman-teman lama BI ASI juga sangat membantu. Mereka menjadi duta tak resmi bagi Dapur Kirana. Pada hari pertama kami resmi beroperasi dari ruko baru, pesanan yang masuk memang belum membludak. Hanya sekitar 10 pesanan kecil untuk makan siang dan 2 pesanan catering mini untuk kantor terdekat. Namun, ada beberapa pelanggan baru yang tertarik setelah melihat postingan media sosial kami dan mencoba langsung makanan kami. Mereka memuji rasa masakan kami yang otentik, bumbu yang meresap sempurna, dan harganya yang terjangkau. Rasanya seperti masakan ibu saya. Begitu komentar salah satu pelanggan, yang membuat hatiku menghangat. Sebuah pencapaian kecil yang berarti besar bagiku. Sebuah validasi atas kerja kerasku. Saat malam tiba dan semua pesanan selesai diantar, ruko kembali hening. Aku duduk di salah satu kursi sederhana di depan ruko, memandang ke dalam dapur yang kini bersih, terang, dan terasa hidup. Aku membelai perutku, yang kini semakin membesar dan bergerak-gerak kecil, merasakan tendangan lembut dari si kecil. Nak, lihat, ibu bisa. Kita punya tempat baru, dapur kita sendiri. Sebentar lagi kamu lahir, dan kita akan punya kehidupan yang lebih baik, lebih mandiri, dan lebih terhormat. Air mata haru kembali menetes. Kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang meluap dan harapan yang membuncah. Dapur impian yang dulu hanya angan-angan, kini terlahir kembali dari puing-puing kehancuran, berkat bantuan tak terduga dan tekad yang kuat. Aroma masakan yang tersisa di udara ruko itu, kini berbau seperti aroma harapan yang baru, sebuah awal yang baru. Dengan Dapur Kirana, rasa rumahan penuh cinta, kini memiliki markas sendiri dan identitas yang kuat. Semangat kami membara, jauh melampaui kelelahan fisik. Pesanan mulai berdatangan lebih stabil dan dalam jumlah yang lebih besar. Bukan lagi sekadar titipan kecil untuk tetangga. Kami menerima pesanan catering untuk rapat kantor berskala menengah, acara keluarga seperti arisan dan syukuran, hingga hidangan bekal makan siang rutin untuk beberapa karyawan toko dan butik di sekitar ruko. Promosi dari mulut ke mulut bekerja jauh lebih efektif daripada yang kubayangkan. Satu pelanggan puas akan membawa 2 pelanggan baru. Dan yang paling membanggakan, rating kami di aplikasi pesan antar makanan lokal terus meningkat, mencapai angka sempurna 5 bintang. Masakannya enak, porsinya pas, harganya terjangkau, dan pengirimannya cepat. Begitu rata-rata ulasan yang masuk, membuatku tersenyum bangga di balik meja dapur. BI ASI adalah rekan kerja yang luar biasa, pilar yang menopangku. Ia tak hanya ahli dalam mengolah bumbu dan teknik memasak yang sudah ia kuasai puluhan tahun, tapi juga cekatan dalam segala hal manajerial kecil. Ia dengan telaten mengurus pembukuan sederhana yang kami buat dalam buku tulis, membantu mengemas pesanan dengan rapi dan cepat, bahkan terkadang mengantar sendiri jika pesanan dekat dan kurir yang kami sewa paruh waktu sedang sibuk. Keberadaannya benar-benar meringankan bebanku, terutama karena perutku kini semakin membesar dan membuatku cepat lelah. Memasuki trimester ketiga kehamilanku, gerakanku menjadi lebih lambat dan canggung, dan kakiku sering bengkak di sore hari hingga rasanya tak sanggup lagi berdiri. Aku sering harus beristirahat sejenak di kursi, menghela napas panjang sebelum kembali berdiri di depan kompor yang panas. Suatu pagi yang cerah, telepon genggamku berdering dengan nada yang tidak biasa. Ada pesanan catering dalam jumlah sangat besar untuk acara syukuran di sebuah kantor pemerintahan.
Jumlahnya 2 kali lipat dari pesanan terbesar kami selama ini, mencapai ratusan porsi. Aku dan Bei Asi saling pandang, keraguan dan antusiasme bercampur aduk di mata kami. Bisakah kami mengerjakannya dengan kondisi tenaga kami yang terbatas? Ambil saja, nak. Ambil saja, nak, kata Bei Asi tegas, melihat sedikit keraguanku. Wajahnya memancarkan keyakinan. Ini kesempatan kita untuk naik kelas, untuk menunjukkan bahwa dapur Kirana mampu. Bibi bantu semampu Bibi. Kamu juga harus lebih banyak istirahat, biar Bibi yang pegang kemudi utama di dapur untuk sebagian besar pekerjaan beratnya. Jangan khawatir. Kami menerima pesanan itu dengan hati berdebar. 3 hari berikutnya adalah neraka sekaligus surga yang belum pernah kurasakan. Kami bekerja hampir 20 jam sehari. Bei Asi dengan telaten mengurus bumbu dasar dan proses marinasi yang memakan waktu, sementara aku fokus pada bumbu inti, teknik memasak yang membutuhkan sentuhan khusus, dan sentuhan akhir. Kami tidur hanya beberapa jam, bahkan kadang tidur di ruko dengan alas seadanya di sela-sela waktu memasak. Aroma masakan tak pernah hilang dari ruko, memenuhi setiap sudutnya, menempel di pakaian dan rambut kami. Aku merasakan kelelahan yang teramat sangat. Setiap otot di tubuhku terasa nyeri. Bahkan sempat beberapa kali mengalami kontraksi palsu yang membuatku panik, membayangkan jika bayiku lahir di tengah-tengah kesibukan ini. Namun, setiap kali melihat Bei Asi yang tetap semangat di usianya, dan setiap kali merasakan tendangan lembut dari bayiku yang seolah menyemangatiku dari dalam, aku mendapatkan kekuatan baru untuk terus bertahan. Pesanan besar itu akhirnya selesai dan diantar tepat waktu. Bahkan beberapa jam sebelum acara dimulai. Responsnya luar biasa. Para panitia dan tamu sangat puas. Bahkan beberapa dari mereka datang langsung ke ruko untuk mengucapkan terima kasih dan memuji masakan kami. Mereka bahkan memberikan testimoni positif di media sosial kantor mereka, mengundang lebih banyak perhatian. Ini adalah sebuah kemenangan besar bagi kami. Modal kami bertambah signifikan, dan nama, Dapur Kirana, semakin dikenal luas, bahkan sampai ke telinga-telinga penting di kota. Namun, di balik semua kesuksesan kecil yang mulai tampak ini, aku juga merasakan tekanan yang semakin besar. Tanggung jawab terhadap bisnis yang terus berkembang dan bayiku yang akan segera lahir terasa begitu berat di pundakku. Setiap kontraksi palsu membuatku takut, setiap nyeri di punggung membuatku cemas. Aku sering memandangi foto USG bayiku, yang kini semakin jelas bentuknya, berbisik janji akan memberikan yang terbaik untuknya. Aku tahu, waktu persalinan semakin dekat, tinggal menghitung minggu. Aku harus bersiap menghadapi babak baru yang paling menantang dalam hidupku, menjadi seorang ibu tunggal, sekaligus pemilik bisnis yang sedang merangkak naik menuju puncak. Ini adalah perjuangan melawan waktu, melawan kelelahan, dan melawan bayangan masa lalu yang kadang masih menghantuiku. Namun, kini aku memiliki Bei Asi dan Dapur Kirana, sebuah bisikan masa depan yang lebih cerah. Waktu berlalu begitu cepat, seolah ikut berpacu dengan denyut nadi kehidupanku yang semakin sibuk. Minggu-minggu terakhir kehamilanku dihabiskan di antara dapur yang sibuk mengepulkan asap rempah dan istirahat singkat yang penuh waspada. Perutku sudah sangat besar, dan setiap tendangan kecil dari dalam perutku mengingatkanku akan keajaiban yang akan segera tiba, menguatkan janji yang kubuat. Meskipun lelah, semangatku tak pernah padam. Aku memiliki mimpi, mimpi untuk Aruna, dan sekarang, aku memiliki alasan terkuat untuk mewujudkannya. Suatu dini hari, saat bintang masih bertaburan dan adzan subuh belum berkumandang, di tengah kesibukan persiapan pesanan pagi untuk sarapan, nyeri di perutku terasa berbeda. Ini bukan lagi kontraksi palsu yang biasa datang lalu hilang. Ini adalah saatnya. Dengan panik yang tertahan, aku membangunkan Bei Asi yang tidur di ruko. Ia, dengan sigapnya yang luar biasa, segera membantuku ke rumah sakit terdekat. Proses persalinan terasa begitu panjang, melelahkan, dan menyakitkan, setiap detik seolah menit. Namun, setiap kali Bei Asi menggenggam tanganku erat, memijitnya pelan, dan berbisik, "Kamu kuat, nak. Demi anakmu, demi masa depanmu," aku menemukan kekuatan yang luar biasa untuk terus berjuang. Dan akhirnya, suara tangisan kecil itu memecah keheningan ruang bersalin yang dingin. Tangisan yang paling indah, paling murni, yang pernah kudengar seumur hidupku.
Seorang bayi perempuan, mungil dan cantik, dengan kulit bersih, rambut hitam tipis, dan mata bulat yang memancarkan kejujuran, lahir dengan selamat. Ia memiliki hidung mancung, mirip denganku. Air mata kebahagiaan dan kelegaan membanjiri pipiku, membasahi bantal. Aku mendekapnya erat-erat, mencium keningnya berkali-kali, menghirup aroma bayi yang begitu memabukkan. Selamat datang, Aruna. Selamat datang, duniaku, bisikku, memperkenalkan diri sebagai ibunya. Aku menamainya Aruna, yang berarti fajar atau matahari terbit dalam bahasa Sanskerta. Sebuah nama yang melambangkan harapan baru setelah kegelapan panjang yang telah kulewati. Kehadiran Aruna membawa semangat baru yang luar biasa, seolah ia adalah sumber energiku yang tak ada habisnya. Bi Asih dengan sukarela membantuku merawat Aruna di sela-sela kesibukan di dapur. Ia adalah nenek kedua bagi Aruna, selalu siap menggendong dan menimang saat aku harus memasak atau mengurus pesanan. Dapur Kirana terus berkembang pesat. Dengan modal yang terkumpul dari pesanan besar sebelumnya dan tabungan yang kupaksakan dari setiap keuntungan, aku akhirnya bisa menyewa beberapa karyawan paruh waktu yang energik dan jujur untuk membantu pengiriman dan persiapan bahan yang semakin banyak. Kami bahkan mulai menerima pesanan catering untuk acara-acara yang lebih besar dan bergengsi, seperti peresmian kantor baru atau pesta ulang tahun perusahaan, yang memerlukan perencanaan dan eksekusi yang lebih kompleks. Setahun berlalu, dan roda kehidupan berputar begitu cepat. Dapur Kirana tidak lagi sekadar usaha catering rumahan di ruko kecil. Permintaan terus membludak, melebihi kapasitas ruko kami. Telepon tak henti berdering, dan email pesanan terus membanjiri. Pelanggan sering bertanya kapan kami akan membuka tempat makan yang lebih besar dan nyaman, di mana mereka bisa datang dan menikmati hidangan kami langsung. Dengan dukungan penuh dari Bi Asih, dorongan kuat dari pelanggan setia, dan keyakinan diri yang sudah tumbuh, aku akhirnya mengambil keputusan besar. Ini adalah saatnya mewujudkan mimpi yang lebih besar. Dengan modal yang cukup besar, dukungan kredit bank kecil yang berhasil kudapatkan berkat catatan keuangan yang rapi, dan kerja keras yang tak kenal lelah, aku berhasil mewujudkan impian yang dulu terasa mustahil. Sebuah bangunan 2 lantai di lokasi strategis pusat kota, dulunya adalah sebuah butik kosong, kini direnovasi total. Interiornya didesain dengan konsep modern minimalis namun tetap mempertahankan sentuhan hangat dan tradisional, dengan dominasi kayu dan tanaman hijau. Sebuah pelang besar dengan lampu sorot yang terang benderang di atasnya bertuliskan, The Serenity Kitchen, persembahan rasa dari hati. Ini bukan hanya tentang menjual makanan, tapi tentang kedamaian dan ketenangan yang kudapatkan setelah melewati badai, dan tentang rasa yang dimasak dengan segenap jiwa dan pengalaman hidup. Di hari pembukaan restoran baruku yang megah, disaksikan banyak pelanggan setia, relasi bisnis, dan tentu saja Bi Asih. Aruna yang kini berusia 1 tahun berjalan tertatih-tatih di sampingku, mengenakan gaun putih kecil yang lucu, sesekali memeluk kakiku dengan gemas. Senyumku tak pernah selebar dan setulus ini. Aku, Kirana, yang dulu difitnah keji, dibuang secara tidak terhormat, dan ditalak oleh suaminya sendiri di depan keluarga besar. Kini berdiri tegak sebagai pemilik restoran mewah yang sukses dan dihormati. Ini adalah balasan termanis untuk semua luka dan pengkhianatan, bukan dengan amarah atau dendam, melainkan dengan bukti nyata kesuksesan yang dibangun dari nol, dari keringat dan air mata. Ini adalah fajar baru yang sesungguhnya, bukan hanya untukku, tapi untuk Aruna, putri kecilku, yang menjadi alasan dan motivasi di balik semua ini, aroma kemenangan yang sesungguhnya. Pembukaan The Serenity Kitchen adalah sebuah kesuksesan besar yang melampaui segala ekspektasi. Restoran kami selalu ramai, kursi-kursi tak pernah kosong, dari jam makan siang hingga makan malam. Ulasan positif terus berdatangan bagai aliran sungai, baik dari kritikus makanan bergengsi di media lokal, food blogger yang berpengaruh, maupun pelanggan biasa yang datang dan kembali lagi. Pujian terhadap rasa masakan yang otentik, suasana yang nyaman, dan pelayanan yang ramah memenuhi kolom komentar di media sosial dan situs ulasan. Aku sibuk sekali, mengawasi dapur, melayani pelanggan, mengatur jadwal karyawan. Namun, ini adalah kesibukan yang paling membahagiakan, sebuah realisasi mimpi yang dulunya terasa begitu jauh. Aku melihat impianku dan masa depan Aruna terwujud di depan mata, dalam setiap senyum pelanggan dan setiap piring yang kembali kosong. Setiap hari, Aruna,
putri kecilku, sering kubawa ke restoran. Ia bermain di area khusus anak yang kami sediakan di sudut restoran, yang dilengkapi dengan karpet empuk, beberapa mainan edukatif, dan buku cerita. Atau kadang, ia tertidur pulas di gendongan bayi asih, dikelilingi suara tawa pelanggan, denting piring, dan aroma masakan yang menggoda. Bayi asih selalu ada di sisiku, tak hanya sebagai rekan bisnis, tapi juga sebagai sosok nenek yang penuh kasih bagi Aruna. Ia adalah jangkar bagiku, menjaga kakiku tetap menapak bumi di tengah pusaran kesibukan. Suatu sore yang cerah, saat restoran sedang ramai-ramainya, denting garpu dan sendok beradu dengan obrolan ringan, aku sedang mengecek kualitas hidangan di dapur utama, memastikan setiap porsi sempurna sebelum disajikan. Tiba-tiba, bayi asih menghampiriku, langkahnya sedikit tergesa, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang sedikit tegang, matanya memancarkan sinyal. "Nak Kirana," bisiknya, suaranya pelan nyaris tak terdengar di tengah kebisingan dapur. "Ada tamu di depan." Ia berhenti sejenak, melirik ke arah pintu masuk, lalu kembali menatapku dengan sorot mata penuh makna. Sepertinya, Ibu Puspa dan Dimas. Jantungku serasa berhenti berdetak, lalu berpacu liar, memukul-mukul rusukku dengan kencang. Nama itu saja sudah cukup membuatku sesak, seolah semua udara di sekitarku lenyap. Setelah lebih dari setahun, setelah semua fitnah, pengkhianatan, dan luka yang mereka torehkan, mereka muncul di sini, di tempat yang telah kubangun dengan darah, keringat, dan air mata ini. Untuk apa? Tanganku otomatis memegang perutku, mencari kekuatan yang dulu kudapatkan dari Aruna saat ia masih dalam kandungan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ini restoranku, ini rumah keduaku, dan aku tidak akan lari. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku menghela napas panjang, merapikan apron, dan melangkah tenang menuju area depan restoran. Di salah satu meja di sudut, dekat jendela besar yang menghadap jalan, duduklah Ibu Puspa. Ia mengenakan setelan batik yang rapi dan perhiasan emas yang mencolok, ekspresinya sombong seperti biasa, namun tampak sedikit gelisah. Di sebelahnya, duduk Dimas. Ia tampak sedikit lebih kurus dari terakhir kali kulihat, dan ada lingkaran hitam samar di bawah matanya, seolah kurang tidur. Pandangannya kosong, menatap keluar jendela, tidak fokus. Mereka tampak sedang menunggu seseorang, atau mungkin hanya menikmati suasana, dan tidak menyadariku pada awalnya. Aku mendekati meja mereka, melangkah dengan pasti. "Maaf, Ibu dan Bapak, apakah ada yang bisa saya bantu?" Tanyaku dengan suara tenang dan profesional, seolah mereka hanyalah pelanggan biasa. Meskipun dalam hatiku, badai bergemuruh hebat, aku bersumpah tidak akan menunjukkan kerapuhan sedikitpun. Ibu Puspa mengangkat kepalanya. Matanya yang tadinya menatap angkuh ke sekeliling, kini membelalak lebar. Ekspresinya berubah drastis dari sombong menjadi terkejut luar biasa, lalu tak percaya, bahkan ada sedikit ketakutan di sana. "Kirana? Kamu Kirana?" Suaranya nyaris berbisik, tercekat, ada gurat keterkejutan yang nyata, seolah melihat hantu. Ia menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala, dari penampilanku yang kini jauh lebih terawat, elegan dengan balutan seragam restoran yang apik, hingga rambut yang tertata rapi, lalu pandangannya beralih ke plang nama, The Serenity Kitchen, di belakangku, seolah baru menyadari semuanya. Dimas, yang semula hanya menunduk, ikut menoleh ke arahku setelah mendengar reaksi ibunya. Matanya yang kosong seketika bertemu pandang denganku. Ada kejutan yang tak bisa disembunyikan, lalu penyesalan mendalam, dan rasa bersalah yang terpancar jelas di sana, seperti bayangan hitam yang tiba-tiba muncul. Ia terpaku, terdiam, seolah melihat seseorang yang sudah lama hilang dari hidupnya, seseorang yang tidak ia duga akan berdiri di hadapannya dalam wujud yang begitu berbeda. "Iya, Bu Puspa. Ini saya, Kirana," jawabku, mempertahankan nada profesionalku. Setiap kata terucap jelas tanpa getaran. Aku memberinya senyum tipis, bukan senyum ramah, tapi senyum penuh ketenangan dan percaya diri yang dulu tak kumiliki. "Selamat datang di The Serenity Kitchen. Apakah ada yang tidak berkenan dengan hidangan atau pelayanan kami?" Ibu Puspa tergagap. Ini restoranmu? Restoran sebesar ini? The Serenity Kitchen." Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan yang mewah dan ramai. "Bagaimana bisa? Bukankah kamu,
Bukankah kamu hanya bisa memasak masakan rumahan di kos-kosan sempit? Ada nada mengejek yang samar, bercampur dengan keheranan yang luar biasa dan sedikit ketidakpercayaan atas apa yang ia saksikan. Dapur rumahan itulah yang membawa saya sampai di titik ini, Bu, jawabku tenang, memberinya senyum tipis yang penuh makna, sebuah senyum kemenangan tanpa perlu ada amarah. Aku tidak lagi merasa takut atau terintimidasi oleh tatapannya yang dulu membuatku gemetar. Dan ini adalah hasilnya dari kerja keras dan doa. Ibu Puspa terdiam, tak bisa berkata-kata. Wajahnya memerah padam, antara marah karena rencananya gagal dan malu karena berada di posisi yang tak ia duga. Ia mencoba melontarkan kalimat lain, bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar, seolah tenggorokannya tercekat oleh kenyataan. Dimas akhirnya membuka suara. Suaranya serak, penuh penyesalan. Kirana, aku. Ia mencoba meraih tanganku di atas meja, gerakannya ragu-ragu. Aku ingin bicara denganmu, Kirana. Aku ingin meminta maaf. Aku. Ia tidak melanjutkan, hanya menatapku dengan mata memohon, penuh sesal yang terlambat. Maaf, Pak Dimas, potongku tegas, tanpa emosi berlebihan. Aku menarik tanganku menjauh sebelum ia sempat menyentuhnya. Mataku menatap lurus ke matanya. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi rasa sakit yang memuncak dari masa lalu. Hanya ada ketenangan, ketegasan, dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Saya sedang sibuk. Jika Anda ingin membicarakan hal lain di luar urusan restoran, silakan hubungi pengacara saya. Aku tidak memberi mereka kesempatan untuk menjawab. Aku berbalik, melangkah tenang kembali ke dapur, meninggalkan mereka berdua terpaku di meja, terdiam dalam keterkejutan dan penyesalan. Kulihat Bei Asi berdiri di pintu dapur, senyum bangga mengembang di wajahnya. Di pelukannya, Aruna tertawa riang, tangan kecilnya meraih udara. Tak menyadari drama yang baru saja terjadi. Pertemuan ini adalah klimaks dari semua perjuanganku. Aku tidak perlu membalas dendam dengan kata-kata kasar atau amarah. Kesuksesanku dan ketenanganku yang kini kurasakan adalah balasan paling sempurna. Ini adalah harga dari sebuah ketenangan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Setelah pertemuan tak terduga yang menguras emosi namun mengukuhkan posisiku di puncak The Serenity Kitchen, aku kembali ke jantung restoranku, ke dapur yang sibuk mengepulkan aroma lezat. Suasana di sana terasa hangat dan akrab, seperti sebuah keluarga besar yang solid. Bei Asi menatapku dengan senyum bangga. Tak ada kata-kata yang diperlukan di antara kami. Ia tahu persis apa yang baru saja terjadi di depan sana. Aku mengambil Aruna dari gendongannya, mendekapnya erat, mencium pipinya yang tembam dan hangat. Tawa riang Aruna adalah melodi paling indah, sebuah simfoni kehidupan yang menenangkan setiap gejolak kecil yang masih tersisa di hatiku. Di pelukannya, semua drama dan luka masa lalu seolah menguap. Malam itu, setelah restoran tutup dan semua karyawan pulang, setelah hiruk pikuk siang hari mereda, aku dan Bei Asi duduk berdua di salah satu meja marmer, ditemani secangkir teh melati hangat. Aku merenungkan kembali perjalanan panjang yang telah kulalui. Dari seorang menantu yang terbuang dan dianggap tak berguna, seorang janda tanpa arah yang tersudut di kamar kos sempit, hingga kini berdiri sebagai pemilik restoran yang sukses dan dihormati. Rasanya seperti sebuah mimpi yang baru saja terwujud, sebuah kisah yang sulit dipercaya. Namun, setiap lelah di tubuhku yang kini terasa nikmat, setiap senyum Aruna, setiap hidangan yang disajikan dengan sempurna, adalah bukti nyata dari semua perjuangan. Kupikir aku akan merasakan kemenangan yang luar biasa. Bei, kataku pelan, memandangi pantulan cahaya lampu di jendela besar yang kini memantulkan wajahku yang tenang. Melihat mereka terkejut dan menyesal, melihat Ibu Puspa tak bisa berkata-kata dan Dimas yang penuh penyesalan. Seharusnya aku merasa sangat puas, bukan? Aku menatap Bei Asih, mencari jawaban atas perasaan hambar yang justru muncul. Bei Asih tersenyum bijak, matanya menatapku dengan penuh kasih sayang. Itulah yang dinamakan ketenangan sejati, Nak Kirana. Kemenangan sejati bukan tentang membuat orang lain menyesal atau membalas dendam dengan cara yang sama. Kemenangan itu adalah saat kamu menemukan kedamaian di hatimu sendiri, saat kamu bisa berdiri tegak dan bahagia, utuh, tanpa perlu pengakuan atau validasi dari mereka yang pernah meremehkanmu. Ia menyeruput tehnya perlahan.
Kamu sudah melewati batas itu. Nak, kamu sudah melampaui mereka, bukan dengan menjatuhkan, tapi dengan membangun dirimu sendiri. Kata-kata Bei Asih menohok, namun sekaligus menenangkan jiwaku. Iya benar. Aku tidak merasakan luapan dendam atau kepuasan yang meledak-ledak seperti yang kubayangkan dulu. Yang kurasakan justru adalah sebuah ketenangan yang mendalam. Ketenangan karena aku telah membuktikan, bukan kepada mereka yang membuangku, melainkan kepada diriku sendiri, bahwa aku mampu. Aku mampu bertahan dari badai terhebat. Aku mampu berjuang dengan gigih. Aku mampu membesarkan Aruna dengan layak, memberikan kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang mungkin ia dapatkan jika aku tetap di masa lalu. Beberapa hari kemudian, sebuah karangan bunga besar dan indah tiba di depan restoran. Warna-warni bunga lili dan mawar putih kontras dengan kehijauan daun. Kartu ucapannya bertuliskan tangan Dimas, dengan goresan yang terlihat tergesa namun tulus. Hanya ada satu kalimat singkat, "Selamat atas kesuksesanmu, Kirana." Aku menyesal. Aku hanya membaca kalimat itu sekilas, lalu meletakkan kartu di laci meja kerjaku, tanpa perasaan berarti. Penyesalannya, meski mungkin tulus, tidak lagi memiliki kekuatan untuk menggoyahkan hatiku atau mengganggu kedamaian yang sudah kudapatkan. Itu hanyalah bagian dari masa lalu yang kini sudah terkubur. Hidupku kini berpusat sepenuhnya pada The Serenity Kitchen dan Aruna, dua hal yang kini menjadi napas kehidupanku. Restoran ini bukan hanya sekadar bisnis, melainkan sebuah rumah, sebuah filosofi, tempat di mana rasa tulus dan cinta dipersembahkan melalui setiap hidangan yang kami sajikan. Aku berinvestasi besar pada karyawan-karyawanku, menciptakan lingkungan kerja yang suportif, kekeluargaan, dan saling menghargai, jauh berbeda dari lingkungan keluarga Dimas yang dulu penuh intrik dan kebencian. Aku juga aktif dalam kegiatan sosial, memberikan pelatihan memasak gratis untuk wanita-wanita yang ingin memulai usaha kecil, seolah membayar kembali kebaikan yang pernah kudapatkan dari Bu Sumi dan Bei Asih. Aku ingin memberikan harapan kepada mereka yang pernah berada di posisiku. Aruna tumbuh menjadi anak yang cerdas, ceria, dan penuh kasih sayang, selalu menjadi sumber inspirasi dan kekuatanku yang tak ada habisnya. Senyum dan tawanya adalah hadiah terindah setiap hari. Ia adalah pengingat bahwa di balik setiap badai terhebat, selalu ada pelangi yang menanti, lebih indah dan lebih berwarna. Aku sering menceritakan kisah perjalananku kepadanya, bukan untuk menanamkan kebencian terhadap ayahnya atau neneknya, tapi untuk mengajarkannya tentang ketangguhan, keberanian, tentang pentingnya percaya pada diri sendiri, dan tentang bagaimana badai bisa membentukmu menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan bijaksana. Aku ingin ia tahu bahwa tidak ada akhir dari setiap kesulitan, hanya ada awal yang baru. Aku mungkin kehilangan sebuah pernikahan yang penuh janji palsu, kehilangan keluarga mertua yang tak pernah benar-benar menerimaku dan selalu meremehkanku. Tapi aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah kemerdekaan sejati, kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, dan kebahagiaan yang dibangun dengan kedua tanganku sendiri, berlandaskan kejujuran dan ketulusan. Aku mendapatkan sebuah keluarga baru dalam diri Bei Asih, karyawan-karyawanku, dan para pelanggan setia. Dan yang terpenting dari semuanya, aku mendapatkan Aruna, putriku, yang menjadi bukti nyata bahwa dari setiap kehancuran, selalu ada kehidupan baru yang bisa mekar, lebih indah, lebih bermakna, dan lebih damai. The Serenity Kitchen adalah bukti itu, sebuah monumen bisu bagi ketenanganku yang sejati, dan sebuah pengingat bahwa kemenangan terbesar adalah saat kita menemukan kedamaian di dalam diri sendiri, dan menyebarkan cahaya itu untuk orang lain. 7 tahun telah berlalu sejak hari itu, hari di mana aroma rempah dari dapur baruku dan tawar yang Aruna yang masih mungil menjadi saksi bisu pertemuanku yang tak terelakkan dengan masa lalu yang pernah menyakitiku. The Serenity Kitchen tidak lagi hanya sebuah restoran tunggal. Ia telah tumbuh menjadi jaringan kuliner yang disegani dan dicintai, dengan 3 cabang yang tersebar di berbagai sudut strategis kota, masing-masing membawa sentuhan unik namun tetap mempertahankan esensi, rasa rumahan penuh cinta. Bahkan, aku telah membuka sebuah pusat pelatihan kuliner kecil bernama Kirana S Culinary Hub, untuk koki muda berbakat yang ingin merintis usaha. Di sana, aku berbagi ilmu, pengalaman, dan terutama, mengajarkan mereka tentang pentingnya integritas dan ketulusan dalam setiap hidangan. Ini adalah sebuah impian yang tak pernah kubayangkan dulu, saat aku terpuruk di kamar kos sempit. Namaku,
Kirana, kini dikenal bukan lagi sebagai janda malang yang diceraikan, melainkan sebagai Chef Kirana, seorang pebisnis sukses, inovator kuliner, dan sosok inspiratif yang kisahnya sering dimuat di majalah wanita, segmen berita gaya hidup, dan bahkan diundang sebagai pembicara di berbagai seminar kewirausahaan. Aruna tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik, cerdas, dan penuh empati. Rambutnya hitam legam, tergerai panjang, matanya bulat berbinar penuh rasa ingin tahu dan keceriaan yang tak pernah pudar. Dan tawanya selalu berhasil mengisi setiap ruang dengan kebahagiaan yang murni. Ia adalah bayangan diriku, namun dengan semangat yang jauh lebih bebas, tanpa beban masa lalu yang pernah membebani pundakku. Aruna sering menghabiskan sore di restoran utama, di mana ia memiliki sudut favoritnya sendiri. Ia suka belajar menggambar di meja kasir sambil menikmati aroma masakan, atau sesekali membantu Bei Asih merapikan bumbu-bumbu di dapur, sesekali mencicipi remah kue yang baru matang. Ia tahu betul kisah ibunya, tidak dengan kemarahan atau kebencian terhadap masa lalu yang pahit, tetapi dengan pemahaman yang dalam tentang arti ketangguhan, pengorbanan, dan bagaimana memaafkan diri sendiri serta orang lain dapat membebaskan jiwa. Aku selalu memastikan ia memahami bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari perjalanan yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan berharga. Bei Asih, kini semakin menua namun tetap energik dan penuh semangat, masih setia di sisiku, menjadi pilar tak tergantikan bagi The Serenity Kitchen dan keluargaku. Rambutnya memutih sepenuhnya, namun tangannya masih cekatan mengolah bumbu dan memberikan sentuhan akhir yang sempurna pada setiap hidangan. Ia adalah manajer operasional dapur yang andal, dan lebih dari itu, ia adalah seorang ibu dan nenek sejati bagi kami. Ia tak hanya memberikan petuah bijak yang menenangkan jiwa saat aku dilanda kegelisahan, tetapi juga menjadi tempat Aruna bermanja ria. Kami telah melewati banyak hal bersama, dari kesulitan awal yang penuh keraguan hingga kesuksesan yang kini kami nikmati, dan ikatan kami tak mungkin terputus oleh apapun. Bei Asih adalah keluarga yang kupilih, cinta sejati yang ditemukan di tengah badai. Aku mendengar sesekali kabar tentang Dimas dan Ibu Puspa dari orang-orang yang mengenalku di masa lalu, dari desas-desus yang tak sengaja kudengar dari pelanggan, atau sekadar cerita angin lalu. Kabarnya, bisnis Dimas tidak lagi semaju dulu, bahkan cenderung merosot. Ia sering terlihat murung dan kurang bersemangat, beban hidup dan mungkin penyesalan telah menggerogotinya. Ibu Puspa sendiri dikabarkan sering sakit-sakitan. Kondisi fisiknya melemah seiring dengan kondisi psikisnya yang terganggu oleh karma perbuatannya. Hubungan mereka berdua tidak harmonis, sering bertengkar, seolah kebahagiaan sejati tak pernah menemukan jalannya di antara mereka. Mereka memang pernah mencoba menghubungiku beberapa kali melalui pengacara, entah untuk apa, mungkin sekadar ingin tahu, mencari bantuan, atau bahkan mencoba mendekati Aruna. Namun, aku tak pernah menggubrisnya. Bukan karena dendam yang membara atau kebencian yang masih tersisa, melainkan karena kehidupanku kini sudah terlalu penuh, terlalu damai, dan terlalu berharga untuk kembali menoleh ke belakang atau membiarkan masa lalu mengganggu ketenanganku. Luka itu sudah sembuh sepenuhnya, dan bekasnya yang samar hanya menjadi pengingat tentang seberapa jauh aku telah melangkah, seberapa kuat aku telah tumbuh. Suatu sore yang hangat, ketika matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya keemasan ke dalam restoran, Aruna tiba-tiba datang padaku sambil menggenggam tangan kecilku. "Ibu," tanyanya dengan suara polos namun penuh ingin tahu, "kenapa nama restoran kita, The Serenity Kitchen? Kenapa tidak Dapur Kirana saja?" Aku tersenyum, mengusap lembut rambutnya yang halus. Aroma bunga melati dari teh yang baru saja disajikan Bei Asih tercium semerbak. "Karena Serenity, itu artinya ketenangan, Nak," jelasku, menatap matanya yang bulat. Restoran ini adalah tempat ibu menemukan ketenangan sejati setelah melewati badai besar dalam hidup ibu. Ini adalah tempat di mana ibu membangun kembali diri ibu. Dan setiap makanan yang kita buat, ibu harap bisa memberikan ketenangan dan kebahagiaan yang sama bagi siapapun yang menikmatinya, Nak. "Berarti ibu sudah tenang sekarang?" tanyanya polos, matanya yang bulat menatapku lurus-lurus, mencari kepastian di setiap kerutan senyumku. Aku memeluknya erat, mencium puncak kepalanya. Aroma sampo anak-anaknya menenangkan, memberiku rasa aman yang tak terhingga. "Sangat tenang, Nak. Bahkan lebih dari tenang," bisikku. "Ibu tenang karena ada kamu di sisi ibu,"
menjadi cahaya paling terang dalam hidup. Ibu tenang karena ibu bisa berdiri di sini, dengan kaki sendiri, dan membangun impian kita bersama. Ibu tenang karena ibu tahu ibu bisa melakukan apapun, selama ibu percaya pada diri sendiri dan tidak pernah menyerah. Aruna mengangguk, senyum merekah di bibirnya yang mungil. Lalu, ia melepaskan pelukanku dan berlari ke arah area taman kecil di samping restoran, tempat ia menanam beberapa bibit bunga matahari setahun lalu. Bunga-bunga itu kini menjulang tinggi, mekar kuning cerah, menghadap matahari, seolah tersenyum dan menyerap seluruh kehangatannya. Aruna mulai menyiramnya dengan hati-hati, sesekali berbicara pada bunga-bunga itu seolah mereka adalah teman. Seperti bunga-bunga itu, aku, Kirana, telah menemukan matahari baruku. Sebuah fajar baru yang abadi, yang tak akan lagi tertutup oleh awan kelabu masa lalu atau bayangan orang lain. Aku tahu, badai mungkin akan selalu datang dalam hidup, namun kini aku memiliki akar yang kuat yang tertanam dalam sebuah hati yang tenang, dan bunga-bunga harapan yang tak akan pernah layu, terus bermekaran indah di setiap musim, menjadi saksi bisu perjalanan dan kemenanganku yang sesungguhnya.